Rahayu sedulurku semua, pernah nggak sih panjenengan merasa takut waktu membaca terjemahan firman dari langit? Takut karena isinya seolah-olah penuh ancaman. Katanya, kalau begini dosa nanti dibakar. Kalau begitu salah nanti dilaknat. Kalau enggak nurut nanti akan disiksa. Saya juga dulu begitu, membaca terjemahan-terjemahan itu kok malah bikin saya jadi takut sendiri. Malah bukan tidak jadi tenang. Padahal katanya Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tetapi kok isinya seperti ancaman. Di situ saya mulai berpikir, apa iya Tuhan segala itu? Apa benar Tuhan senang menghukum? Kalau Tuhan itu benar-benar Maha Penyayang, harusnya kita bisa merasakan kasih sayangnya dalam sabdanya, malah bukan rasa takut. Dan disitulah saya mulai pelan-pelan mengubah cara sudut pandang saya. Saya enggak lagi menganggap itu sebagai buku hukuman yang isinya cuma perintah dan ancaman. Saya mulai menganggap itu sebagai surat cinta dari Tuhan. Ya, betul, surat cinta. Surat yang dikirim dari langit untuk menyentuh hati kita, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengajak kita kembali ke jalan yang penuh welas asih. Dulu saya berpikir kalau sudah ada terjemahan berarti sudah pasti benar. Tetapi makin kesini makin saya sadar, terjemahan itu buatan manusia dan manusia bisa salah. Kadang kerasnya bahasa itu bukan dari firman aslinya, tetapi dari cara manusia menerjemahkannya bagaimana. Akhirnya saya putuskan untuk membuka sendiri Kamus Bahasa Arab Klasik. Bahasa yang dipakai di masa Nabi ketika masih hidup. Saya buka satu persatu, saya cocokkan, saya pahami. Bukan karena saya merasa pintar, sok pintar, tetapi karena saya ingin tahu sendiri. Bukan hanya ikut-ikutan saja. Saya mempelajari setiap kata demi kata, saya renungkan makna aslinya. Dan ternyata banyak kata yang diterjemahkan secara keras, padahal aslinya memiliki dan mempunyai arti yang cukup lembut. Misalnya, kata yang sering diterjemahkan sebagai azab atau siksa ternyata juga bisa bermakna teguran atau rasa sakit. Sementara agar manusia itu intinya mau kembali sadar lagi. Loh, ya, seperti itu. Coba kalau kita jatuh dari sepeda, memang sakit kan? Tetapi rasa sakit itu bikin kita belajar kita supaya lebih hati-hati lagi. Bukan karena sepeda itu jahat, tetapi karena alam sedang mengajarkan kita dengan cara yang bisa kita pahami. Begitu juga dengan Tuhan. Beliau tidak menghukum, beliau mengajari. Orang Jawa itu diajari dari kecil untuk bisa mengerti, melewati rasa, melewati batin, bukan cuma sebuah kata-kata. Kita itu sering dengar istilah eling lan waspodo, ingat dan sadar, karena hidup ini bukan sekedar nurut aturan, tapi ngerti maknanya. Bukan takut sama dosa, tetapi sadar kenapa sesuatu itu dilarang. Kenapa kok kalau kita takut sama dosa kok kita berulang kali melakukan kesalahan dan dosa? Ayo coba. Kita takut kalau ditanya, kamu takut dosa? Takut. Tapi ketika di dunia ini kita selalu mengulangi kesalahan, mengulangi dosa-dosa itu lagi tanpa disadari maupun tidak disadari. Itu namanya tidak takut. Nah, saya percaya kok kalau kita benar-benar membaca firman dari langit dengan hati, kita bakal nemu bahwa semuanya itu sebenarnya adalah kasih sayang. Contohnya begini, ada anak kecil main di dekat api unggun, lalu ibunya marah.
Jangan dekat-dekat nanti kebakar. Apakah marahnya ibu itu karena benci? Kan enggak, justru karena cinta. Nah, firman dari Tuhan itu juga begitu. Demikian adanya. Kadang nadanya keras, tetapi sebenarnya itu bentuk perhatian. Bukan karena ingin menghukum, tetapi karena tidak ingin ketika kita melakukan kesalahan dan menjadi celaka. Maka sedulur, saya ingin tanya dengan jujur kepada panjenengan semua, apa mungkin Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu kejam? Kalau sampean benar-benar percaya Tuhan itu penuh kasih, welas asih, maka mustahil Beliau senang menyiksa makhluknya. Yang sering terlihat kejam itu bukan Tuhan, tetapi cara manusia yang menafsirkannya. Ada yang bilang, kalau tidak ikut ini nanti akan masuk neraka. Kalau tidak ikut itu nanti akan dilaknat. Lah, kok jadi seperti ancaman manusia? Saya pribadi enggak bisa terima gambaran Tuhan yang seperti itu. Karena kalau Tuhan benar-benar Maha Kasih, maka semua firman-Nya pasti dasarnya adalah cinta. Bukan dendam, bukan kesadaran, dan bukan ketakutan. Makanya saya enggak mau lagi percaya. Buta pada terjemahan yang keras. Saya akan gali sendiri, belajar dengan detail dan benar. Saya akan pahami secara pelan-pelan. Saya cocokkan dengan akal sehat dan rasa batin yang tepat. Dan ternyata saya makin yakin Tuhan itu tidak pernah kejam. Sekarang zaman sudah berubah. Dulu mungkin orang mudah ditakut-takuti karena tidak bisa membaca dan mempelajari. Tidak bisa mencek secara detail dan tepat dengan cara sendiri. Tetapi sekarang kita punya HP, punya internet, kamus digital, punya guru yang benar-benar memang di bidangnya yang sudah terpercaya. Kita bisa belajar bahasa sendiri, kita bisa buka sumber langsung. Saya bukan untuk mengajak sampean jadi ahli di sini, tidak. Tapi saya ingin mengajak kita semua tidak bisa dan tidak mudah untuk dibodoh-bodohi oleh tafsir yang keras, yang nantinya justru bertentangan dengan sifat Tuhan yang sepenuh cinta. Kalau terjemahannya terasa menakutkan, jangan dulu buru-buru percaya. Coba kita pelajari dulu, rasakan dengan hati karena rasa itu tidak bisa dibohongi. Waktu saya pertama kali buka kamus klasik dan pelajari kata demi kata, saya kaget. Ternyata banyak makna yang ternyata tidak sekeras yang selama ini saya dengar dari ceramah-ceramah. Saya sadar kadang manusia menerjemahkan sesuatu sesuai rasa takut mereka itu sendiri. Tetapi saya di sini ingin membaca dengan rasa cinta, bukan rasa takut. Maka saya letakkan tafsir keras itu dan saya buka hati. Ternyata firman itu jauh lebih dalam dari saya kira. Bukan sekedar larangan dan perintah, tetapi sebuah nasihat-nasihat penuh kelembutan dan ketulusan. Pitutur yang lembut seperti yang biasa diberikan para orang tua yang ada di desa. Kita rindu para leluhur kita yang memiliki kata tatanan yang subosito, etika, attitude, estetika yang mengandung nilai kesopanan dan keindahan yang tulus. Endok ojo sekarep dewi, yang artinya nanti kalat bukan ancaman, tapi peringatan penuh kasih. Begitu saya ubah cara pandang saya menemukan kedamaian. Tidak ada lagi rasa takut berlebihan. Yang ada justru rasa haru, rasa ingin lebih dekat dengan Tuhan lagi. Karena ternyata beliau tidak sedang menakut-nakuti saya. Tidak, beliau sedang memeluk saya lewat sebuah kata-katanya. Orang Jawa dari dulu diajari untuk memahami hidup melewati sebuah simbol dan lambang. Kita punya banyak istilah yang maknanya dalam
dan tidak bisa diterjemahkan begitu saja. Misalnya, ngundohing wohing pakarti. Ngunduh wohing pakarti itu siapa yang menanam, dia yang akan memetik. Nah, kalau orang Jawa bisa sedalam itu dalam membuat simbol kehidupan, maka saya percaya bahwa firman dari Tuhan pun tidak bisa dipahami secara asal-asalan. Kalimat langit itu seperti kidung, seperti serat. Ia mengandung rasa yang dalam. Kadang satu kata saja bisa bermakna banyak banget. Itulah sebabnya saya nggak mau percaya begitu saja kepada satu tafsir. Saya ingin ngerti lewat rasa saya sendiri. Dan anehnya setelah saya baca dengan pendekatan orang Jawa, dengan supposito, dengan hati yang tenang, tanpa rasa takut, maka makin hari saya makin yakin bahwa Tuhan itu tidak pernah berhenti menyayangi umatnya, menyayangi kita walaupun kita sering lupa dan selalu salah. Saya tidak percaya Tuhan menciptakan manusia hanya untuk dijebak masuk neraka. Itu tidak masuk akal. Kita bukan boneka. Kita bukan tikus percobaan. Kita ini makhluk yang dikasihi, yang sempurna, yang indah. Kalau kita baca ayat-ayat itu dengan mata ketakutan, maka semuanya akan terasa seperti sebuah ancaman. Tapi kalau kita baca dengan kesadaran, maka semuanya akan terasa seperti pelukan hangat. Saya percaya bahwa tempat buruk itu bukan hukuman dari Tuhan, tetapi akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Seperti orang minum racun. Iya, dia akan keracunan. Bukan karena Tuhan menghukum, tetapi karena racun itu memang membahayakan bagi tubuhnya. Begitu juga dengan hidup. Kalau kita hidup sembrono, kasar, penuh dengan dengki dan benci, ya hidup kita sendiri yang akan rusak. Tuhan tidak perlu turun tangan untuk menghukum kita ini. Alam sudah cukup adil mengembalikan apa yang kita tanam. Jadi, saya tidak takut neraka. Saya hanya takut kehilangan rasa cinta di dalam hati saya sendiri. Maka sekarang ini banyak orang bilang, zaman sudah rusak karena teknologi. Tetapi saya tidak sepenuhnya setuju, karena justru lewat teknologi saya jadi bisa membuka mata dan hati. Teknologi itu tidak salah. Yang salah yang cara menggunakan, tujuannya itu seperti apa, untuk apa. Dan mudaratnya memang besar di teknologi itu, maka nafsu kita tidak harus masuk ke dalam jurang mudarat yang besar yang ada di teknologi itu. Saya bisa sekarang menemukan hal-hal yang indah, yang baik, yang lebih positif di dalam teknologi. Saya bisa banyak membaca sebuah sumber-sumber terpercaya. Saya bisa akses kamus lama, tulisan lama, tafsir dari berbagai sudut pandang. Saya tidak lagi dibatasi satu suara. Dan dari situ saya sadar bahwa saya harus berani berpikir sendiri. Saya tidak mau jadi orang yang hanya ikut-ikutan. Kalau Tuhan kasih akal, ya harus kita pakai. Kita maksimalkan secara kemampuan dengan tujuan yang positif dan benar. Kalau Tuhan kasih rasa, ya harus dirasakan, kita gunakan dengan rasa yang benar, yang tepat. Dan lewat teknologi, saya jadi punya alat untuk melihat kebenaran dari sisi yang lebih jernih. Saya bisa mengenal firman Tuhan bukan lagi dari rasa takut, tetapi dari rasa cinta yang cukup mendalam. Saya percaya bahwa sifat Tuhan yang utama itu adalah kasih sayang. Maka kalau kita mau mendekat kepadanya, jalan satu-satunya ya lewat kasih sayang juga. Bukan malah lewat kebencian, bukan lewat ancaman, bukan pula lewat debat siapa yang paling benar, tapi lewat hati yang tenang, lewat laku hidup yang welas asih dan saling menghargai.
Karena itu saya berusaha setiap hari untuk hidup lebih lembut, lebih peka. Meskipun belum bisa secara langsung dan cepat, tapi saya belajar perlahan demi perlahan dan lebih bisa menerima perbedaan. Bahwa perbedaan, kau itu berbeda dengan aku, namun perbedaan itu adalah kau adalah aku yang lain. Meskipun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu jua dari nafas Rasul yang sama. Satu nafas. Kita hidup, kita juga mati nantinya. Maka dari itu saya tidak mau memaksakan tafsir saya ke orang lain. Tapi saya ingin mengajak kita semuanya untuk berpikir, merenung dan mencari dengan jujur. Kalau Tuhan benar-benar Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka tidak ada satu pun manusia yang tidak berhak untuk disayangi. Dan kalau kita benar-benar percaya kepadanya, maka seharusnya hati kita juga ikut menjadi penuh kasih sayang dan welas asih. Saya percaya orang Jawa itu dari dulu sudah punya kebijaksanaan sendiri. Mereka halus bicaranya dalam maknanya dan tidak mudah gegabah dalam menyimpulkan sesuatu. Sayangnya di zaman dulu karena tidak semua bisa baca, tidak semua punya akses ilmu, akhirnya banyak yang hanya bisa terima secara mentah-mentah apa yang disampaikan oleh segelintir orang yang dianggapnya tahu. Dan dari situlah kadang masuk sebuah tafsir yang sangat-sangat menakutkan. Tafsir yang keras yang seolah-olah Tuhan itu hanyalah pemarah yang menunggu kesalahan kita saja. Tapi di sekarang zaman sudah berbeda. Kita punya HP, kita bisa buka internet, kita bisa baca langsung terjemahan asli, kamus klasik, penjelasan dari berbagai sumber yang terpercaya. Kita bisa belajar dengan jari kita sendiri, dan dari situ saya yakin orang Jawa tidak akan lagi bisa dibodohi, tidak mudah untuk dibodohi. Bukan karena mereka jadi pintar sekolah, tetapi karena kesadaran mereka mulai sudah bangkit kembali. Mereka yang dulu hanya menerima tafsir keras, sekarang mulai bertanya, apakah benar Tuhan semurka itu? Dan dari pertanyaan itulah pintu kasih Tuhan kembali terbuka. Kita ini sedang dalam perjalanan pulang menuju ke asal. Dan setiap langkah kita di dunia ini sebenarnya adalah kesempatan untuk mengenal siapa diri kita dan siapa yang menciptakan kita. Dulu orang Jawa cukup duduk diam di pendopo, membaca rasa lewat semedi, lewat tembang, lewat tirakat. Namun sekarang meskipun hidup kita sibuk dan penuh gangguan, teknologi bisa jadi pintu masuk baru. Dengan handphone di tangan, kita bisa membuka ayat-ayat langit, kita bisa pelajari kata demi kata, kita juga bisa bandingkan, kita bisa renungkan. Kita tidak perlu lagi takut dengan tafsir yang membuat kita takut mati. Kita bisa memilih tafsir yang menghidupkan hati mana, yang benar mana, yang positif mana, yang bisa memberikan cahaya, pencerahan mana. Selama rasa masih hidup dan teknologi digunakan dengan benar dan tepat, maka tidak ada lagi yang bisa menakut-nakuti kita dengan wajah Tuhan yang keras. Karena yang sejati wajah Tuhan adalah kasih sayang. Saya tidak mau lagi mewariskan ketakutan kepada anak cucu saya. Saya tidak mau mereka hidup dalam ketakutan kepada Tuhan. Saya ingin mereka tumbuh dengan rasa cinta, dengan rasa rindu, dengan rasa ingin dekat kepadanya karena kasih, bukan karena takut api atau siksa neraka. Dan ini hanya bisa dimulai dari diri sendiri dengan berpikir dan dengan merasa. Dengan menyelami makna sabdanya melalui mata hati. Kalau selama ini kita dicekoki tafsiran yang keras, sekarang kita bisa memilih jalan baru, jalan yang lebih tepat, jalan yang lebih lembut, jalan yang lebih
jalan yang penuh kasih, jalan yang sesuai dengan nurani. Tuhan tidak pernah berubah. Yang berubah itu cara kita memandangnya. Kalau kita melihatnya dari kacamata kebencian, maka semua ayat terasa seperti sebuah ancaman. Tetapi kalau kita melihatnya dari kacamata cinta, maka semua ayat berubah menjadi sebuah pelukan. Saya ingin hidup dengan rasa, dengan cinta, karena saya yakin Tuhan yang saya percaya bukan Tuhan pemarah, tetapi Tuhan yang sabar, lembut, dan penuh kasih sayang. Kalau sedulurku merasa isi video ini menyentuh dan membuka hati, monggo mohon bantu saya menyebarkan pesan ini. Maka bantu untuk tombol klik like dan subscribe-nya jangan lupa. Tulis pendapatmu di komentar dan bagikan ke saudara atau teman-teman yang mungkin sedang mencari cahaya di tengah kegelapan kebingungan kita. Jika ingin mendukung channel ini lebih dalam, maka panjenengan bantu bisa klik tombol super thank-nya yang ada di bawah video. Setiap dukungan dari sampean sangat berarti untuk saya agar bisa terus membuat konten seperti ini. Konten yang membangkitkan kesadaran dan membuka jalan pulang untuk menuju kasih sayang, bukan malah sebuah ketakutan. Karena saya percaya semakin banyak orang yang sadar, semakin sedikit orang yang bisa dibodohi. Dan semoga melalui pembabaran video ini kita bisa sama-sama belajar bahwa Tuhan itu tidak jauh, tidak kejam, dan tidak murka. Tuhan itu dekat, lembut, dan penuh cinta. Panjenengan saya doakan sekeluarga diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang lancar, dan kebahagiaan. Semoga perkaranya semuanya diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Salam rahayu bagas kawilujengan kewarasan kagem panjenengan dan sekeluarga. Akhir wassalam wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga damai selalu menyertai langkahmu. Nek do pengen sinau weton primbon Jawa langsung wae nek channel YouTube Hendri Kim Yong. Bener, aja nganti lali di subscribe, like, komen, dan share. Ya. Ngger kowe anak putuku kabeh, ayo sinau babagan primbon Jawa neng channel Hendri Kim Yong iki. Bener ngger, ben uripmu kabeh bisa temoto, tentrem, ayem. Sing sapa telaten nonton channel Hendri Kim Yong bakal temoto uripe lancar, rezekine utange ndang lunas. Mula ayo delengono channel Hendri Kim Yong terus ben tentrem uripmu.